Great. Good morning, everyone. Welcome back in this Andre Sabbath channel. My quality time with Jesus. Teman-teman, bagaimana jika saya bertanya kepada Anda, apabila seorang arsitek telah menyelesaikan sebuah bangunan yang sempurna, apakah ia masih harus terus menambahkan pondasi-pondasi baru? Apabila seorang pelukis telah menyelesaikan lukisannya, apakah setiap orang bebas menambahkan goresan-goresan baru? Lalu bagaimana dengan wahyu Allah? Apakah Tuhan masih perlu menyempurnakan wahyunya? Atau sebenarnya kita yang belum sungguh-sungguh memahami apa yang telah Dia nyatakan? Alright, teman-teman, hari ini temanya adalah if God's revelation is already perfect, why are we still looking for another revelation? Jika wahyu Tuhan sudah sempurna, mengapa masih mencari wahyu yang lain? Oke, saya ingin mengajak orang berpikir ya, berdasarkan Alkitab, bukan menyerang keyakinan lain. Fokusnya adalah menjelaskan mengapa orang Kristen percaya bahwa pernyataan Allah mencapai puncaknya dalam Kristus. Sebagaimana dipahami dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 dan Yohanes 19 ayat 30 ya. Alright, teman-teman, hari ini mari kita merenungkannya bersama-sama ya. Bayangkan seorang ayah yang menulis surat panjang pada anaknya yang sedang belajar di luar negeri. Ya. Di dalam surat itu ia mencurahkan kasih, nasihat dan harapannya. Ketika akhirnya sang ayah datang sendiri menemui anaknya, apakah anak itu masih membutuhkan surat yang baru? Apakah itu? Kan tidak, karena kehadiran sang ayah jauh lebih lengkap daripada surat-surat yang pernah dikirimnya. Benar kan? Demikian pula Allah. Ya enggak? Dahulu Allah berbicara melalui para nabi. Tapi kemudian Allah menyatakan dirinya melalui putranya Yesus Kristus. Bukan karena wahyu sebelumnya salah, bukan. Melainkan karena pernyataan Allah mencapai puncaknya di dalam Kristus. Penulis kitab Ibrani berkata, pada zaman dahulu kala telah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita ya, dengan perantaraan para nabi, tapi pada zaman akhir ini ia telah berkata ya kepada kita dengan perantaraan anaknya. Perhatikan baik-baik, perhatikan saya ke depan ya. Allah tidak berubah, tapi cara pernyataannya mencapai kepenuhannya di dalam Kristus. Yesus bukan sekedar membawa pesan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 1 ya. Ketika Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. It was finished. Orang Kristen memahami bahwa karya penebusan telah digenapi. Keselamatan tidak memerlukan tambahan karya manusia. Karena kasih karunia Allah telah dinyatakan secara sempurna melalui Kristus. Teman-teman yang sekalian yang di dalam Kristus ya, seringkali kita sibuk mencari sesuatu yang baru, pengalaman rohani yang baru, rahasia baru, wahyu baru. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh menghidupi wahyu yang telah Tuhan berikan? Mungkin masalah kita bukan kurangnya terang, tapi kurangnya ketaatan. Kita ingin Tuhan terus berbicara, padahal banyak firman yang sudah kita dengar, tapi masalahnya belum kita lakukan. Coba lihat ya kehidupan para rasul. Mereka tidak pergi ke seluruh dunia membawa wahyu yang baru. Enggak. Mereka memberitakan Kristus yang telah bangkit. Dari seluruh pelayanan mereka berpusat pada siapa? Pada Kristus. Bukan pada sensasi, bukan pada hal-hal yang baru, melainkan pada Injil yang mengubah
hidup manusia. Dan Injil itu tetap relevan sampai hari ini. Jadi pesan moralnya, iman Kristen tidak dibangun di atas keinginan mencari hal-hal yang selalu baru. Iman Kristen dibangun di atas pribadi Yesus Kristus. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita memahami kasih, kekudusan, dan keselamatan yang telah Allah nyatakan kepada dunia. Jangan sibuk mengejar sesuatu yang baru, tapi hiduplah setia pada firman yang sudah Tuhan nyatakan. Dan pertanyaannya sekarang, tolong jawab ya. 1. Apakah Anda lebih sibuk mencari pengalaman rohani yang baru daripada hidup taat kepada firman Tuhan? 2. Jika Kristus adalah pusat iman Anda, apakah hidup Anda semakin mencerminkan karakternya setiap hari? Nah, tolong jawab ya. Renungkan baik-baik jawaban Anda. Masing-masing renungkan ya. Jadi closing statementnya. Mungkin hari ini Tuhan tidak sedang meminta kita mencari wahyu yang baru. Mungkin Tuhan sedang mengajak kita untuk lebih taat kepada wahyu yang sudah Dia berikan. Karena hidup yang diubahkan tidak dimulai dari informasi baru, tapi dari hati yang mau mentaati kebenaran yang sudah diketahui. Ya, halo, perhatikan saya ke depan. Halo, are you still with me? The deepest revelation of God is found in Christ. Pernyataan Allah yang paling sempurna ditemukan hanya di dalam Kristus. Knowing more truth means little unless it changes your life. Mengetahui lebih banyak kebenaran tidak berarti apa-apa jika tidak mengubah hidup kita. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Tolong kami agar tidak hanya mencari pengetahuan, tapi memiliki hati yang taat kepada firman-Mu. Bentuklah hidup kami agar semakin serupa dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, tuliskan di kolom komentar ya. Kristus adalah pusat imanku. Bagikan konten video ini kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak orang bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Jangan lupa subscribe agar kita terus belajar firman Tuhan bersama-sama. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.